Podme, podcast recharge and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat Podme Friends yang sedang mendengarkan Momakes kali ini. Momakes, obrolan para moms yang mungkin nyeleneh tapi pastinya menarik, inspiratif, dan edukatif. Nah, moms, kali ini di episode kali ini saya ingin memulai dengan cerita yang sedih banget buat saya. Saya membaca dan juga menonton beritanya di YouTube tentang pembulian yang terjadi di Kota Mobagu. Itu kebetulan adalah daerah saya orang Manado. Ada salah satu siswa yang meninggal karena menjadi korban pembulian. Ini benar-benar sebagai orang tua saya merasa sangat tersakiti gitu. Makanya pas banget kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Om Bagus tentang pembulian. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu bintang tamu saya kali ini, Dr. Tubagus Wahyudi, ST, MSI, MCHT, CHI, seorang Ketua Dewan Pendidikan Jakarta Selatan, founder Kahfi BBC Motivator School, Sekretaris Bidang Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jakarta, Motivator Nasional, Master Trainer, penulis bestseller, penyidik khusus Polri, konselor parenting, aktor iklan dan sinetron, dan juga pastinya guru sehat di Kahfi, tempat saya juga kebetulan, nggak boleh pakai kebetulan kata Om, tempat saya sedang belajar saat ini. Om Bagus, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke. Om, tadi saya membuka dengan cerita saya soal bullying. Nah, kebetulan, gitu. Saya punya anak remaja juga, 3 orang gitu, dimana hal bully-bully ini salah satu yang menjadi concern saya gitu. Nah, ini bagaimana ini bisa terjadi, Om? Sebenarnya kita start dulu dari kebutuhan manusia ya. Manusia itu adalah makhluk yang senang sekali berada pada denyut jantung yang mirip dengan kondisi sport ya, kondisi berolahraga. Berolahraga itu kan banyak ya. Ada yang kita harus bermain game, ada yang tubuh kita bergerak. Sebenarnya yang dikejar itu adalah bagaimana kita bisa melewati masa-masa genting di dalam deg-degan itu sendiri. Karena deg-degan itu mahal. Makanya kadang-kadang kalau ada orang nervous, saya bilang nikmatilah gitu loh. Kok nervous kamu jadi tapi ada juga kondisi manusia yang ketika dia nervous, dia sukses menikmati, seperti nervous berpacaran. Itu kan dia melewati karena ada support reward yang dia bisa dapatkan ya langsung. Nah, sekarang dalam kondisi bully, sebenarnya manusia itu membutuhkan bullying, ya dalam konteks tertentu ya. Jadi kesalahannya itu bukan hanya bullying, kesalahan sesuatu itu apabila melampaui batas. Ya kan? Bullying itu kebutuhan kalau saya bilang. Justru bullying itu jangan sampai hilang. Gitu loh. Ada orang sukses karena dibully. Gitu. Tapi bully yang mana yang kita larang yang melampaui batas. Ya. Buktinya kan sekarang coba Anda lihat kenapa video-video prank itu ya, itu meningkat ratingnya. Kenapa? Karena itu kebutuhan manusia sebenarnya ya. Kalau kita berbicara tentang hukum entertainment ya, karena saya dulu sekolahnya sekolah entertainment ya. Jadi saya kaget ketika saya mempelajari genre-genre di dalam entertainment. Ada orang terhibur ketika takut. Makanya dia menikmati banget itu yang namanya film horor. Ya kan? Ada orang terhibur kalau lihat orang susah. Ini yang parah ini. Jadi ini secara psikologis bahaya. Jadi dia senang lihat orang susah, dia susah lihat orang senang. Nah, gitu loh. Nah, itu ciri khas orang yang sudah salah dia punya hiburan. Ada juga orang terhibur kalau lihat kecelakaan. Makanya di Indonesia ini kalau ada kecelakaan itu lebih banyak yang nonton daripada yang nolongin. Gitu loh. Karena itu kebutuhan dasar manusia sebenarnya yang tidak boleh diteluskan, tidak boleh dilanjutkan. Nah, hal ini sudah harus menjadi pelajaran ya. Saya bermimpi suatu ketika di Indonesia itu pendidikan tentang manusia itu sudah mulai menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Ini keterlambatan kita menyadari. Karena apa? Kita ini manusia, kalau tidak pernah belajar manusia agak susah. Ya, kalau kita berpedoman kepada agama ya, statement atau semboyan daripada para ulama tasawuf zaman dulu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya siapa yang bisa berhasil mengenal siapa dirinya, maka dia mudah mengenal siapa Tuhannya.
Dalam konteks Tuhan ini apa maksudnya? Dia bisa memahami hakikat kehidupan itu kenapa Allah ciptakan. Gitu lah. Tapi kalau kita sendiri tidak paham apa itu manusia, bagaimana meningkatkan SDM ya. Kemarin pun sama, saya diminta untuk memberi motivasi di Kementerian Pembangunan Manusia ya, bersama-sama Pak Menteri. Kita sampaikan, bahkan buku saya tentang mengenal manusia itu saya hadiahkan kepada Pak Menteri Prof. Effendi itu, Muhajir Effendi ya, saya serahkan. Kenapa? Karena saya pengen Indonesia ini adalah negara yang menjadi pionir adanya mata pelajaran manusia. Kenapa? Lucu dong, kita manusia tapi tidak pernah mempelajari siapa manusia. Ya, akhirnya saya mengeluarkan sebuah teori yang berbunyi, kita tidak bisa apa kalau tidak tahu apa itu apa. Ya, kita tidak bisa menjadi manusia yang benar kalau kita tidak tahu apa itu manusia dan apa itu benar. Ya enggak? Misalnya kita ngomong sama anak-anak, nak yang rapi, nak yang rapi, nak. Kalau kita tidak jelaskan apa itu rapi, sampai kiamat anak ini tidak tahu apa itu rapi. Iya, Gitu. Nah, jadilah orang yang sukses. Kalau kita tidak definisikan sukses, sementara ini semua ada di bangku kuliah. Ya, setiap kita mendesain sebuah skripsi, tesis, atau kalau kita di S3 namanya kok jadi lupa ya. Kitab yang kita harus tulis itu harus dilandasi oleh yang namanya ontologi, ya, epistemologi dan aksiologi. 3 hal itu sangat penting ya untuk kita menulis kitab akhir daripada proses belajar itu, ya. Nah, ini kadang-kadang tidak diberikan kepada anak-anak sekolah, ya. Bukan ini mata pelajaran kuliah, salah, terlambat manusia ketika baru sudah kuliah, baru mau belajar tentang manusia. Jujur saya katakan, kita di SD diajari nggak tentang manusia? Tidak. Kita di SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau orang yang ambil psikologi pun baru belajar tentang manusia. Akhirnya problem. Ya, contoh, berhasil sukses jadi S3, berhasil sukses jadi pejabat, tapi tidak sukses jadi manusia. Akhirnya ujung-ujungnya itulah korupsi dan seterusnya. Nah, termasuk bullying itu kenapa bisa terjadi? Anak-anak itu sedang belajar tentang pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Gagah ketika ada anak-anak yang gagah ketika pegang rokok, yang ujung-ujungnya bisa jadi narkoba. Ya, bahkan di zaman kita ya, zaman Om Bagus ini mohon maaf ini bukan mempromosikan rokok ya, tapi dulu ketika kita SMP, ketika kita pengen bergaul secara komprehensif lah ya, kita main sama anak yang sabar diterima, kita main sama anak pinter kita diterima, kita bermain sama anak yang hobi basket kita diterima. Tapi kita kadang-kadang tidak diterima kepada sekelompok anak yang agak nakal di sekolah. Kita pengen dong juga main sama dia. Nah, ketika kita main, kita diusir. Kamu banci, enggak merokok. Coba bayangkan, itu tertanam di otak kita. Sehingga anak-anak yang pengen jadi laki, akhirnya dia merokok. Sebenarnya ini kan ayat yang salah. Tetapi itu diterima di usia itu. Nah, ini kalau tidak ditemani perkembangan kebutuhan itu, ini akan jadi masalah. Contoh, wah kamu penakut, masa berantem aja. Ini, akhirnya ini meningkat. Terus gagah kalau membawa senjata tajam. Gitu loh. Jadi bangga banget. Nah, itu. Nah, setelah dia bawa ini, awalnya tidak ada keberanian untuk membacok, tidak ada. Tapi karena kedesak, ya kan, main-main. Lihatlah orang yang kalau berantem anak-anak remaja itu, kalau memang dia nekat adalah penjahat semua, itu mati semua yang ada di situ. Tapi lucunya, yang ini maju, ini mundur. Yang ini maju, ini mundur. Itu sebenarnya adalah hanya pemenuhan saja, pemenuhan kebutuhan dia, tapi tidak di-manage dengan baik, kok arahnya ke situ. Gitu? Kenapa sih tidak dilakukan ini dengan bermain volley, ya kan? Bermain volley ini menyerang, ini apa? Tidak ada mudarat. Nah, ini harus diperjelas kepada peserta didik bahwa bullying itu harus ada. Ya, itulah yang dilakukan oleh para supporter ya, misalnya supporter Jackmania membuli supporter mana, tapi jangan sampai berujung perkelahian. Itu sudah melampaui batas. Berarti dia sendiri tidak lulus dalam bullying management gitu lah. Dia harus memanage dengan baik bullying itu sendiri. Ya, waduh, kamu itu nggak ada apa-apanya, kamu itu nggak ada apa-apanya. Itu kan keren tuh bahasa. Akhirnya kan berjuang supaya ada apa-apanya. Nah, ini yang tidak boleh ada.
kalau itu berurusan dengan kriminal. Gitu loh. Termasuk ya, mohon maaf ya, moms di rumah. Jadi gini, misalnya mencuri juga itu masuk loh kebutuhan. Oke. Karena itu masuk dalam kreativitas yang salah. Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau ada orang tua yang datang ke tempat Om konsultasi ya. Om bagus, anak saya pencuri. Saya bilang, anakmu umur berapa? SMP. Mana ada SMP itu pencuri? Yang ada adalah anak-anak yang tidak ditemani penjelasan-penjelasan yang benar oleh orang tua. Terlalu dini kita sebut anak kita itu pencuri. Gitu. Sehingga apakah layak anak-anak di bawah itu hubungan dengan Allah saja, mereka tidak boleh disebut berdosa karena belum paham. Gitu loh, apalagi dengan hukuman manusia. Jadi paling tidak hal-hal seperti ini harus ada kegiatan bersama yang memanage itu, ya, ada pengawasan bersama yang memanage itu. Wabil khusus mungkin ada aturan tambahan, misalnya anak-anak itu boleh bergaul untuk di wilayah sini, dan di setiap wilayah-wilayah itu harus ada kontrol dari petugas keamanan. Ini kan karena kelengahan kita, kelengahan gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Kayaknya Pot Me Friends dan Mam semua sama nih kayak saya ikut ketampar bolak-balik dengan penjelasannya Om Bagus ya. Nah tadi Om soal bully ini, jadi kita sebagai orang tua nih, terutama para moms, bagaimana cara menyikapinya? Kayak tadi misalnya tidak ada cara lain, ciptakan bullying yang merupakan kebutuhan perkembangan emosional anak. Oke. Ya contoh ya dengan cara mengarahkan anak untuk olahraga. Yang ada bobot tantangannya. Kalau itu tidak ada, maka itu akan berkembang. Karena gini, kebutuhan akan produksi adrenalin di umur-umur tertentu itu meningkat drastis, dan itu harus dimanage. Kalau tidak, dia akan menjadi anak yang gampang banting pintu, tendang ini, merusak barang dan seterusnya. Dia tidak bisa memanage dengan baik. Ya khususnya anak-anak yang dibesarkan hanya dengan games. Maka sebentar lagi ini akan dihancurkan sama dia. Ya, dia menjerit dan karena tidak punya cara untuk melampiaskan produksi adrenalin di umurnya. Makanya harus ada olahraga yang penuh tantangan dan seterusnya, diarahkan ke situ. Nah, sekolah-sekolah juga sudah harusnya menciptakan ekstrakurikuler yang bisa memancing produksi adrenalin itu terlampiaskan di situ. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya menekan tapi tidak ada tempat penyaluran tekanan itu. Oke, gitu jadi loh. bullying itu juga yang terjadi pada anak itu juga pasti disebabkan oleh sekitarnya, terutama orang-orang terdekat juga ya? Pasti. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge anak-anak itu sendiri, karena mereka juga pengen gagah memegang pedang. Karena apa? Karena mereka melihat pahlawan-pahlawan kita. Tidak usah jauh-jauh lah. Coba kita lihat fotonya pahlawan dari Tidore atau apa, itu selalu ada pedangnya. Ya kan, dia pegang pedang Pattimura ya. Kita lihat Pattimura. Saya tidak mau menyalahkan Pattimura ya, tapi saya pengen menyalahkan yang mempromosikan foto Pattimura memegang pedang. Gitu. Terus kita lihat patung-patung di lembaga-lembaga tertentu, ada pahlawan, ada kerisnya. Ya enggak usah jauh-jauh. Pengantin aja, Mbak. Saya juga nggak tahu kenapa sih pengantin itu harus pakai keris. Coba. Betul. Jadi ini pendidikan yang saya katakan harus dilayani. Kita anak-anak itu nonton film Rambo. Rambo itu boleh menembak sembarangan, semua orang dibunuh. Kenapa itu dibiarkan? Kalau kita katakan, jadi harus ada pelampiasan anak-anak. Dia gagah pakai benda itu, tapi cukup hanya untuk difoto, atau ya dia ikut perang-perangan ya, tapi pakai senjata yang pelurunya mungkin peluru mainan atau apa gitu loh. Itu kan dibutuhkan sebenarnya. Ya ingat gak zaman-zaman kita kecil ada pistol-pistolan. Itu kalau memang nggak boleh, jangan dijual dong. Gitu loh, nggak boleh. Anak kecil sudah pakai pakaian cowboy, ada pistolnya. Mereka kan bertanya pistol itu. Akhirnya mereka gagah kalau bisa memegang pistol beneran. Coba bayangin itu. Gitu kan? Akhirnya sebagian orang lari pengen menjadi anggota TNI. Tapi apakah benar pistol itu boleh sembarangan dikeluarkan? Kan tidak juga, gitu loh. Nah, ini juga harus diajak duduk bareng ahli-ahli psikologi yang bisa menciptakan satu produk, di mana produk itu jangan selamanya produk-produk pendidikan itu harus nunggu dari luar negeri. Gitu loh. Jangan nunggu juga sampai ada kejadian baru kita bergerak. Walaupun jujur saya katakan,
Nggak usah khawatir, anak-anak yang terkena bullying sampai meninggal itu pahlawan. Di mata Allah itu pahlawan. Dan tolong sampaikan kepada orang tuanya, anak itu sudah menunggunya di pintu surga. Nggak usah khawatir, karena dia korban. Kecuali yang membacok. Dan kita juga jangan menjudge yang membacok itu. Nah kalau yang membacok itu tidak membacok, kan nggak ada pahlawan juga gitu loh. Tapi ini jangan dibenarkan. Ini bukan pembenaran, tetapi kita ambil positive thinking. Bagaimana anak-anak ini dirangkul. Karena saya sebagai orang tua juga tidak terima kalau anak-anak yang seumuran SMP itu kita sudah judge dia nakal. Gitu loh. Termasuk mencuri. Saya bilang mencuri itu kreatif. Hanya mungkin karena orang tuanya pelit, satu ya, atau teledor menyimpan uang. Gitu loh. Jadi jangan salahkan anak kita. Nah, sekarang saya tanya, apa sih mencuri? Mencuri itu mengambil barang orang lain. Itu tanpa sepengetahuan. Sekarang saya tanya, ayahnya itu orang lain nggak? Oh iya. Jadi layakkah kita sebut dia pencuri? Tidak. Anak saya tidak pandai memanage untuk mengelola uang yang dia lihat. Jadi harus tetap dengan bahasa yang terbungkus dengan komunikasi pendidikan. Itu kalau ya idealnya begitu. Idealnya. Ya kan, idealnya begitu. Cuman kan sesuatu itu ideal ketika ada sesuatu yang berbau sampah ya. Dan itu harus ada. Karena itulah balance-nya kehidupan. Makanya kenapa Allah ciptakan surga, ada juga neraka. Itu balance-nya. Gitu loh. Karena kapan tidak ada neraka, maka sekarang saya tanya, apa nikmatnya lagi surga? Ya. Apa nikmatnya makan kalau Allah tidak ciptakan lapar? Nggak ada. Makanya nikmat yang paling dahsyat ketika makan itu adalah berbuka puasa. Karena kita lapar banget. Nah itu, jadi kembali lagi kepada bullying itu sendiri. Bullying itu harus ada, tapi harus dikemas. Karena kapan ini dilarang, itu akan jadi bom waktu. Nah inilah ledakan-ledakan seperti ini yang tidak terkontrol. Dan memang sasaran saya, Mbak Zaza, adalah bagaimana orang tua disadarkan bahwa pendidikan itu bukan hanya pekerjaan milik sekolah dan terutama guru ya. Tetapi pendidikan itu adalah orang tua. Sekolah itu tempat kita meminta tolong untuk mendidik anak kita. Jadi mendidik anak itu orang tua sebenarnya. Orang tua. Makanya saya agak aneh ketika di Indonesia mulai meningkat pelayanan sekolah yang berbau boarding. Iya. Menitipkan anak. Sekarang saya tanya, kalau kita belajar agama, anak itu siapa? Titipan Allah. Kenapa kok titip lagi? Jelek ya moms, Ya dengar kan? Sudah kita dititipkan, kita titip lagi. Kenapa? Kita mau terima beres. Setelah itu anakmu sukses. Ketika kau mati, pahalamu dari mana? Nggak ada kan? Benar. Uang Allah yang kasih. Lu kan, ya Allah saya kan yang bayari pesantrennya. Allah tanya, uang dari mana? Dari gua. Terus lu apa dah? Jadinya nggak ada. Lu nggak dapat apa-apa. Basi hidup lu. Makanya paling asik didik anakmu sendiri, gitu loh. Tetapi kalau kamu tidak punya ilmunya, serahkan kepada ahlinya, tapi awasin. Kita tidak. Pokoknya titip di sana. Alhamdulillah Om bagus, anak saya pertama sudah di sana di pesantren ini. Terus dia lulus SD, SMP di pesantren, SMA di pesantren, kuliahnya di pesantren Om. Begitu lulus dia tidak kenal apa yang namanya orang tua. Coba bayangkan, dia tidak kenal orang tuanya. Bukan salah, tapi ayo luangkan waktu bersama anak-anakmu. Ya, kecuali kalau misalnya dia Sabtu Minggu boleh pulang, nah Sabtu Minggu itu. Nah kadang-kadang Sabtu Minggu orang tuanya kemana? Nah, ini yang problem. Jadi bullying itu bukan sesuatu case, tetapi dia adalah case sebab akibat. Daripada kegagalan mekanisme-mekanisme yang harusnya ada, tapi itu hilang. Tiba-tiba ini dianggap permasalahan yang inti. Sebenarnya bukan. Ini adalah kausalitas daripada kegagalan-kegagalan kita yang pertama. Gitu loh. Nah, saya sebenarnya ini pertanyaan saya, tapi juga mungkin mewakili beberapa moms yang mendengar gitu. Banyak dari kita yang mikir, ya tapi bagaimana nih situasinya? Misalnya orang tua sibuk bekerja dan lain-lain, jadi anaknya misalnya terpaksa harus masuk boarding Sebenarnya school saya nggak dan setuju. lain-lain. Saya nggak setuju kalau dikatakan orang tua sibuk bekerja ya. Kalau saya bilang begini aja, orang tua itu maruk. Gaji sekian minta tambah, minta tambah. Semakin tambah kau punya mimpi untuk mendapatkan hasil yang banyak, semakin kamu tidak punya waktu ngurusi anak-anakmu.
Ya kan? Kenapa Om Bagus bisa berkantor di rumah? Kenapa istri Om saya suruh berhenti bekerja? Karena yang paling utama adalah kita mendidik anak. Gitu loh, kita temani perkembangan mereka. Saya harus terpaksa mencari pekerjaan itu. Ya, kalaupun perlu enggak apa-apa deh saya pengangguran. Yang penting anak saya jangan sampai tidak saya didik. Karena apa? Saya mati, anak saya teruskan perjalanan hidup saya. Nah, itu kalau saya gagal, terus ngapain? Anda sudah punya gedung banyak, tapi anak berantakan. Siapa yang mau lanjutin gedung itu? Ya kan? Anda beli lahan sebanyak itu, ya Anda beli tanah sebanyak-banyaknya karena Anda berhasil bisnis. Terus waktu Anda mati, tanah itu dipakai berantem oleh anak-anak Anda, saling bunuh-bunuhan. Terus untuk apa? Lebih bagus kita tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu dan keyakinan agama. Itu yang paling prinsip, karena dia bisa hidup dengan itu dan hidupnya benar. Gitulah. Makanya kadang-kadang saya tanya, kenapa kamu begitu banyak cari kerja? Kerja mah secukupnya, yang penting bisa pakai makan. Kenapa kita over cari semuanya kita pengen beli? Tapi hal utama meneruskan kehidupan kita pada anak-anak kita gagal. Gitulah. Banyak orang sukses menjadi pemimpin, pejabat dan seterusnya, tapi dia gagal jadi ayah. Dia gagal jadi suami. Dia gagal jadi istri, dia gagal jadi ibu. Pilih mana? Nah, jadi sukses itu harus stereotip. Sukses itu harus kafah. Karena banyak orang sukses jadi direktur, tapi dia gagal jadi istri. Dan seterusnya. Ini pesan Om Bagus untuk para mam. Jangan lihat sukses itu dari uang. Justru kadang-kadang itulah kegagalan kita. Tapi karena mata Anda buta, Anda melihat uang banyak itu sukses. Salah. Uang banyak, anak hancur. Itu gagal berantakan. Nah itu dia. Oke Om, aduh, pasti Pot Me Friends dan Mam semua juga udah ikut. Mungkin ada yang sudah terharu dan langsung introspeksi diri ya, termasuk saya juga. Nah Om, kalau nih balik lagi ke soal bully tadi, ada pelaku bullying ini masih anak-anak atau remaja gitu, apa haruskah mereka dihukum penjara dan apakah itu efektif? Begini, hukuman itu tidak selalu harus menyakitkan fisik. Hukuman itu tidak bisa juga harus selalu bernada memotong kehidupan. Nah, okay. Ya, hukuman itu harus disesuaikan dengan siapa yang dihukum. Ya, kalau dia masih proses anak-anak, selama pemerintah masih bisa menjamin bahwa di penjara itu pendidikan juga bisa diandalkan, ya mohon maaf ya silakan dipenjarakan. Tapi ketika anak-anak yang seumur itu dipenjarakan, berapa proses pendidikan yang tidak bisa berjalan pada kehidupannya, dan apakah penjara itu bisa menyelesaikan? Saya tidak merendahkan niat adanya penjara ya. Saya tidak merendahkan itu, tapi selama masih ada solusi, ya memang sih kalau kita lihat orang tua yang belum bisa menerima anak yang jadi korban, dia akan menuntut kenapa orang itu bebas. Ya memang salah kalau orang itu dibebaskan. Mestinya mungkin orang tuanya juga kena hukuman itu. Karena tidak bisa karena anak itu kan adalah buah daripada orang tua. Nah, orang tuanya harus terlibat dalam hukuman itu. Harus dihukum juga. Karena anaknya siapa? Bapak ibunya. Terus bagaimana dengan anak yang lain? Ya hukumannya bukan berarti kehidupannya diambil. Tetapi dia diberi sesuatu yang merupakan tanggung jawab besar dan itu diawasi. Itu diawasi. Contohnya kayak apa Om misalnya kan? Gitu lah. Nah, misalnya anak ini belajarnya di tempat khusus. Di mana orang tuanya harus ikut diajarkan di situ. Ya, dia harus mengurangi waktu aktivitasnya untuk mengikuti training khusus untuk memahami ilmu itu. Sampai anak ini betul-betul bisa dianggap bebaskan lagi. Seperti itu. Atau dipindahkan kota atau dan seterusnya gitu loh. Ya walau-alam lah, saya yakin orang-orang psikolog lebih tahu tentang itu karena saya bukan seorang psikolog. Cuman saya senang belajar ilmu jiwa aja. Ya. Oke Om, Om kan ada di Dewan Pendidikan, yaitu Ketua Dewan Pendidikan Jakarta Selatan. Apa nih peran Dewan Pendidikan dalam mungkin meminimalisir kasus pembulian yang berlebihan ini? Oke, paling tidak Dewan Pendidikan harus juga memberikan sumbang fikir ya. Terhadap bagaimana ide-ide untuk menjadi solusi daripada
penggambaran yang sudah disampaikan tadi, paling tidak harus hadir untuk sama-sama melakukan langkah-langkah preventif, ya. Terus juga mengevaluasi atau mengawasi kondisi-kondisi yang berpeluang untuk terjadinya bullying itu. Tetapi Dewan juga bisa hadir memberikan masukan-masukan bullying yang harus ada sebagai pemenuhan kebutuhan daripada perkembangan emosional anak ya. Karena itu kalau tidak ada agak repot. Makanya kenapa? Karena pelatihan bullying tidak ada ya, atau kegiatan bullying yang nyata di sekolah itu tidak ada, makanya anak-anak itu kenapa larinya ke games. Yeah. Karena itu wujud senang membuli, karena nge-games itu sebenarnya secara perkembangan psikologi itu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya di mana? Coba ada sebuah games yang dia mudah sekali membunuh, dikit-dikit membunuh. Coba kalau dihitung itu adalah dosa, berapa dosa anak ini di usia yang seperti itu. Ya, walaupun itu secara afirmasi ya, tapi itu kan membentuk yang disebut dengan jiwa. Ya, membentuk jiwa karena subconsciousnya akan terbentuk menjadi pembunuh gitulah. Walaupun alih-alih disebut pahlawan gitulah. Nah, itu. Jadi terkadang ketika itu dibiarkan dan berkembang dengan sendirinya, tidak ada pembatasan, maka dia akan masuk dalam penyakit baru, yaitu penyakit melampaui batas. Itu penyakit. Ya apa saja kalau melampaui batas pasti tidak enak. Tidak usah jauh-jauh, air putih aja Anda melampaui batas minumnya, ya kacau seperti itu. Jadi Dewan Pendidikan juga harus menyadari bahwa harus ada rapat-rapat khusus. Jadi kita juga akan mensupport para kepala sekolah, para guru untuk kita bersama-sama saling memotivasi untuk membahas ini. Harus ada forum diskusi. Kalau ini dibiarkan ditunggu dari pemerintah saja, ya babak belur juga pemerintah kalau semua hal harus diserahkan sama dia. Banget Om ya, jadi harus ada forum diskusi dan Moms dan Potmi Friends di sini juga punya kesempatan untuk berpartisipasi juga ya. Kalaupun perlu kita buat semacam seminar diskusi ya antar moms ya, karena siapa sih moms yang tidak punya anak? Kan tidak mungkin ya, walaupun anak kucing atau apa. Anak bule ya. Anak bulu. Ya, gitu. Oke Om, ini menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terakhir saya minta Om kasih pesan dong untuk kita semua nih, para moms pastinya, sekolah, orang tua dan lain-lain dalam bagaimana nih kita bisa berpartisipasi untuk bully yang positif yang tadi Om bilang itu. Jadi pada prinsipnya kehidupan ini jangan lihat dari gambar yang Anda lihat, jangan dengar apa bunyi yang Anda tangkap. Tetapi kehidupan itu tidak ubahnya adalah hanya usaha untuk berjuang melakukan langkah yang terbaik. Ya. Berhentilah untuk selalu berpikir bahwa setiap apa yang kita kerja itu harus ada reward. Ya. Tetapi kehidupan ini bisa indah ketika kita mulai memasuki alam keikhlasan dalam beraktivitas. Maka mari kita menjadi moms yang ikhlas, orang tua yang ikhlas, ya, guru yang ikhlas, kepala sekolah yang ikhlas demi masa depan bangsa negara kita. Dan kita tidak perlu memimpikan untuk menjadi seorang pahlawan, tetapi kita hidup setiap hari melakukan sifat-sifatnya pahlawan. Itu yang paling prinsip. Ya. Oke. Terima kasih banyak Om Bagus Sama-sama. atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Siap. Karena Om Bagus pasti sibuk banget ya. Mudah-mudahan berikutnya bisa kita undang lagi Amin. Momakes. Sekali lagi terima kasih Om Bagus sama-sama. dan Potmi Friends semuanya. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow @tubaguswahyudi dan juga Instagramnya Dewan Pendidikan Jakarta Selatan dan @momacademyid dan juga pastinya Instagram Potmi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Moma Talk, obrolan santai dan edukatif.